Halo anak-anak, jumpa lagi di pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai definisi nilai mutlak, di mana nilai mutlak suatu bilangan didefinisikan dengan nilai mutlak X, ya, untuk X lebih besar sama dengan 0 atau X positif, maka hasilnya tetap X, ya. Kalau nilai mutlak suatu bilangan positif, hasilnya tetap positif. Sedangkan untuk nilai X yang kurang dari 0 atau negatif, maka nilai mutlak bilangan itu dinegatifkan. Ya, bilangan yang negatif jika dimutlakkan, maka bilangan itu dinegatifkan supaya jadi bilangan yang positif. Demikian juga untuk definisi nilai mutlak jika sukunya lebih dari 1 atau AX plus B. Jika nilai AX plus B-nya yang positif atau 0, maka nilai fungsinya tetap AX plus B. Sedangkan untuk yang kurang dari 0, maka harus dinegatifkan AX plus B-nya. Sama dengan yang di atas. Lanjut. Kita ambil contoh, tuliskan dalam bentuk definisi nilai mutlak. Nilai mutlak dari 2x min 3 berdasarkan definisi nilai mutlak di halaman sebelumnya. Ya, maka kita peroleh nilai mutlak 2x min 3 tetap 2x min 3 jika 2x min 3-nya lebih besar sama dengan 0. Nilainya dinegatifkan jika 2x min 3-nya negatif, ya, atau kurang dari 0. Atau bisa kita juga tulis bentuk seperti ini, ya. Yang berubah adalah bentuk ini. Untuk hasilnya tetap sama seperti yang ini, ya. Dari mana itu, ya? Coba, ini diperoleh dari sini. 2x dikurangi 3 lebih besar sama dengan 0. Maka 2x lebih besar sama dengan 3. Sehingga diperoleh hasil akhir 2x lebih besar sama dengan 3/2. Sehingga kita peroleh ini. Ya, ini juga sama caranya seperti yang ini, ya. Ini. Oke, lanjut soal berikutnya. Yang kedua, fx sama dengan nilai mutlak x tambah 4. Masih sama, ya. Untuk x plus 4 yang lebih besar sama dengan 0, nilainya tetap x plus 4. Untuk yang kurang dari, maka x plus 4-nya dinegatifkan. Atau bisa kita tulis seperti ini. Caranya juga sama. Ini x plus 4 lebih besar sama dengan 0, maka x lebih besar sama dengan min 4. Gitu. Lanjut soal berikutnya. Nah, tentukan hasil dari bentuk nilai mutlak berikut untuk x lebih dari 5. Lebih dari 5 itu bisa 5,5, 5,1, 6, 7, 8, dan seterusnya untuk bentuk nilai mutlak berikut. Ada 3, ya. Nah, kita pakai definisi nilai mutlak yang tadi. Untuk nilai mutlak x min 2, tetap x min 2 jika x min 2 lebih besar sama dengan 0. Ya, diminkan jika x min 2-nya kurang dari 0 atau negatif. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Seperti tadi, x min 2 lebih besar sama dengan 0, maka x lebih besar 2. Jadi untuk x yang lebih besar sama dengan 2, maka hasilnya tetap x min 2. Tapi kalau x-nya yang kurang dari 2, misalkan 1, 0, 1,5, min 1, maka nilai mutlak ini menjadi negatif dari x kurangi 2. Demikian juga untuk yang nilai mutlak 3 kurangi 2x. Ya, masih sama. Ini yang positif, ini yang negatif. Yang positif tetap, yang negatif diminkan. Nah,
Untuk yang ini perhitungannya, coba kita lihat apa perbedaannya. 3 min 2x lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kok jadi kurang dari ya? Nah, sehingga ini min 2x lebih besar sama dengan min 3x. Nah, karena ini kan pembaginya negatif ya, maka tanda yang ini harus kita ubah, kita balik jadi kurang dari sama dengan. Sehingga min 3 dibagi min 2 hasilnya 3/2. Ya, makanya diperoleh ini. Ya, ini nanti kalau ini dihitung juga sama hasilnya ini. Lanjut, definisi nilai mutlak untuk fungsi yang ketiga, x plus 1. Ya, ini kita peroleh untuk yang x lebih besar sama dengan min 1. Ya, nilainya tetap x plus 1. Untuk yang kurang dari min 1, x plus 1-nya diminkan. Coba kita kerjakan berdasarkan nilai mutlaknya. Ya, itu tadi masih definisinya ya. Ini kita pindah di sini, ini yang tadi ada 3. Ya, coba kita pakai untuk mengerjakan yang nomor 8. Nah, karena x yang di sini yang diminta lebih dari 5, ya, maka coba kita gunakan x lebih dari 5 itu angka berapa ya? Coba kita pakai angka 6. Ya, kalau angka 6 untuk yang pertama dulu. Untuk yang pertama, fungsi yang pertama, angka 6 itu masuk daerah yang atas ataukah yang bawah? Oh, ternyata masuk daerah yang atas. Sehingga nilai mutlaknya tetap x min 2. Ya, jadi kita pilih yang ini. Untuk yang kedua, jika x-nya 6, berarti kita pilih daerah yang atas atau yang bawah. Oh, ternyata dia termasuk yang di bawah karena lebih dari 3/2. Sehingga nanti kita pakai nilai mutlaknya yang ini hasilnya. Untuk yang ketiga, masih pakai angka 6 ya. Kita pakai 6 sebagai contohnya. Nah, 6 masuk di atas atau di bawah kah? Ya, ini masuk yang di atas karena lebih besar atau sama dengan min 1, sehingga kita pakai rumus fungsi yang ini. Ya, coba kita, nah, ini x nilai mutlak x min 2-nya. Ya, ini kita pakai yang ini tadi, ini dikurangi, terus kita pakai ini, tulis di sini. Yang ketiga ini. Nah, karena di sini ada min dan min, sehingga nanti, nah, tandanya jadi plus ini ya. Nah, ini x min 2 plus 3 min 2x, ini masih plus tandanya. Nah, sekarang kita sederhanakan, yang ada variabelnya kita jadikan 1. Ya, x ini min 2x dan x kita jadikan 1, yang tidak ada juga dijadikan 1, ada min 2, 3, dan 1. Diperoleh hasilnya 2. Nah, sekarang contoh berikutnya nomor 9. Nah, sekarang kita pakai x-nya yang kurang dari min 4. Misalkan contohnya berarti kita pakai x yang min 5 gitu ya. Nah, kalau min 5 berarti min 5 itu masuk daerah yang mana ya? Coba kita pakai pointer yang lain. Nah, untuk yang min 5 ya berarti masuk atas atau bawah? Oh, ternyata yang bawah, berarti kita pakai yang ini.
Ya, soalnya masih sama. Sedangkan untuk yang kedua, min 5 masuk atas atau bawah? Ternyata dia masuk yang kurang dari 3/2, berarti pakai 3 min 2x. Ya, yang ketiga masih x sama dengan min 5, berarti pakainya yang bawah. Nah, kita pakai yang biru-biru ini untuk mengganti ini soalnya. Nah, ya, ini yang pertama, letakkan di sini. Dikurangi, kemudian biru yang kedua ini 3 min 2x, kemudian biru yang ketiga ini. Nah, lalu kita sederhanakan, ini min x, ini min dengan min jadi plus 2 ya. Lalu ini juga min 3 plus 2x, ya, ini min x, min 1. Nah, masih sama caranya dengan ini. Yang ada variabelnya kita jadikan 1, yang konstanta kita jadikan 1. Ternyata hasilnya min 2. Gitu. Lanjut. Nah, di sini ada sifat-sifat nilai mutlak yang akan kita gunakan, tapi yang akan sering kita gunakan itu yang di nomor 1, 2, dan 3. Ya, nilai mutlak x itu sama juga akar dari x kuadrat. Nilai mutlak x yang kurang dari a, maka x-nya itu antara min a dan a. Untuk nilai mutlak x lebih dari a, maka x-nya kurang dari min a atau x-nya lebih dari a. Itu untuk definisi nilai mutlak.